فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Sebagaimana yang antum baca tadi, hadis atau athar yang lalu kita ambil dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, inna li jaran thumma dzakara min fadlihi walau syahida indi ala tamrataini ma ra'aitu syahadatuhu jaizah. Bagaimana ini? Kok bisa Ayyub As-Sakhtiyani menyatakan demikian setelah menyebutkan bahwasanya tetangganya itu memiliki keutamaan, tapi kata beliau seandainya bersaksi atas perkara 2 kurma, aku tidak menganggap, tidak melihat persaksiannya itu boleh diterima. Nah, bagaimana ini mensinkronkannya? Indah Abdul Aziz, bagaimana ini? Taib. Karena diterimanya suatu persaksian sebagaimana pula diterimanya suatu khabar, karena persaksian adalah hakikatnya khabar, pengkhabaran. Nah, diterimanya hal tersebut dipersyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah ini yang ada pada tetangga tersebut punya adalah, punya sifat adil. Yang kriteria adil yang paling bagus ikhwanifillah yaitu man ghalabat alaihi ta'ah. Siapa saja yang ketaatannya mendominasi, itu namanya seorang yang memiliki adalah. Syarat yang kedua harus memiliki dhabat, yaitu betul-betul menguasai, memahami perkara yang mau dipersaksikan. Baik. Nah, tetangga ini yang dikatakan oleh Ayyub ini kemungkinan memang dia seorang yang sibuk dengan ibadah, taat, bagus, tapi untuk memahami suatu perkara sehingga persaksian yang diterima menurut Ayyub tidak mampu. Dan manusia terkadang demikian. Baik. Memang khair, punya keutamaan sibuk dengan ibadah, tapi dalam pembahasan persaksian dia bukan orang yang ahli, yang pantas diterima. Taib. Dan masalah ilmu, masalah menyampaikan riwayat ini harus terkumpul 2 tadi, adalah dan dhabat. Dan pada zaman sekarang ikhwanifillah juga hendaknya betul-betul diperhatikan. Adalah dan dhabat ini harus kita betul-betul perhatikan pada khabar-khabar yang berseliweran, khabar-khabar yang tersebar. Nah, yang terkadang seseorang menyampaikan berita pembicaraan padahal dia tidak menguasai pembicaraan secara sempurna. Cuman apa? Cuman sekejap 2 kejap dia pahami dari bahasa Arab misalnya, kemudian dia simpulkan. Nah, ini mungkin orangnya memang soleh, tapi tidak menguasai, tidak dhabat, ya tidak diterima persaksiannya, tidak diterima khabarnya. Ini harus dipahami agar seseorang bisa menempatkan dalil pada tempatnya, bisa menerima khabar dari sumbernya yang valid, sumbernya betul, bisa dipercaya. Ya, memang pantas untuk apa? Memikul suatu khabar. Nah, sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Hajjaj ibn Sya'ir
Ini dua guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala sekaligus. Muhammad ibn Rafi' An-Naisaburi Al-Hafidh. Sedangkan Hajjaj ibn Syair ini telah berulang kali namanya persis dengan apa? Hajjaj Al-Zalim, yaitu Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Sama namanya, nisbahnya juga sama. Makanya diberikan apa? Diberikan penisbatan kepada laqab dari orang tuanya, Asy-Syair, Hajjaj ibn Syair. Qala haddatsana Abdul Razzaq, keduanya mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Razzaq. Ini juga Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam Abu Bakar As-San'ani Al-Hafidh. Imam di negeri Yaman, ikhwan, yang rihlah kepadanya para a'immah untuk mengambil hadis dari beliau. Qala Ma'mar. Abdul Razzaq mengatakan Ma'mar telah berkata. Ma'mar di sini Ma'mar ibn Rashid Abu Urwah Al-Basri, thumma Al-Yamani, asalnya Basrah, kemudian mukim di Yaman, seorang thiqah. Kata Ma'mar, ma ra'aitu Ayyub igtaba ahadan qattu illa Abdul Karim, yakni Aba Umayyah, fa innahu dzakarahu faqala rahimahullah kana ghaira thiqatin laqad sa'alani an haditsin li'Ikrimah thumma qala sami'tu Ikrimah. Kata Ma'mar bin Rashid, aku tidak melihat Ayyub As-Sakhtiyani menggibai seorang pun. Taib. Dan ghibah sebagaimana definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Taib. Dipertegas dengan qattu, akhwan. Taib. Ma ra'aitu Ayyub igtaba ahadan qattu, sama sekali aku tidak mendengar Ayyub menggibai seorang pun. Taib. Dan qattu untuk menegaskan apa? Sesuatu yang telah di sini untuk menegaskan pada zaman-zaman yang lalu yang telah dilewati oleh Ma'mar, tidak pernah mendengar dari Ayyub menggibai seseorang. Illa Abdul Karim, kecuali Abdul Karim, yakni Abu Umayyah. Yang dimaksud ikhwani fillah yaitu Abdul Karim bin Abil Mukharik Al-Basri. Dikatakan beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik juga dari Tawus dan yang lainnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mencacati Abdul Karim ini dari sisi akidahnya, kana yuwafiquhu alal irja, yaitu ada keyakinan Murji'ah pada Abdul Karim tersebut.
Dan dikutip dari Yahya bin Ma'in bahwasanya beliau mendhaifkan Abdul Karim ini. Bahkan Imam An-Nasai dan Daruqutni keras mensikapi Abdul Karim, mengatakan matruk. Dan lebih diperinci oleh Imam Ibn Hibban, kana katsiral waham fahishal khata'. Falamma kathura dzalika minhu batala al-ihtijaju bih. Ini tafsir yang bagus dari Ibn Hibban, adalah Abdul Karim tersebut banyak melakukan waham, kekeliruan dan kesalahannya parah. Maka tatkala hal tersebut banyak darinya, maka batallah berhujjah dengannya. Ini banyaknya kesalahan ikhwan menunjukkan adamud dhabt, menunjukkan tidak dhabt terhadap apa yang dia riwayatkan, sehingga batal untuk berhujjah dengan riwayatnya. Bahkan Imam Ibn Abdul Bar mengatakan sebagai kesimpulan kita, mujma'un ala dha'fi, disepakati tentang kedhaifannya. Baik. Nah, kita kembali kepada perkataan Ma'mar. Ayyub ikhwani fillah, dan tentu yang dimaksud oleh Ma'mar di sini, ma ra'aitu Ayyub ightaba ahadan qattu, yaitu yang diambil dari sisi apa? Beliau menggunakan istilah ghibah dari sisi lafadznya saja. Walaupun sebenarnya tentu yang dilakukan oleh Ayyub tersebut tidak masuk dalam kategori ghibah yang datang ancaman padanya. Kenapa? Karena beliau berbicara saat itu untuk menjelaskan kekurangan seorang perawi. Baik. Nah, fa innahu dzakarahu faqala rahimahullah kana ghaira thiqah. Ya, karena suatu ketika Ayyub menyebutkan tentang Abdul Karim Ibni Abil Mukhariq ini, kemudian mengatakan kana ghaira thiqah, adalah dia ini bukan seorang yang terpercaya. Baik. Laqad salani an haditsin li Ikrimah. Sungguh dia telah bertanya kepadaku tentang suatu hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah yang zahir yang dimaksud ikhwani fillah yaitu Ikrimah murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maula beliau, maula Ibnu Abbas. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, qala ini dhamir huwa ke siapa? Tsumma qala, Abdul Karim. Baik. Abdul Karim. Tsumma qala ay Abdul Karim. Antum beri tanda biar tidak bingung nanti. Nah, dia bertanya tentang hadis Ikrimah, kemudian dia sendiri yaitu Abdul Karim mengatakan sami'tu Ikrimah, aku telah mendengar dari Ikrimah, mengaku bahwasanya dia mendengar dari Ikrimah. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh Ayyub tentang apa ketidaksikohan dia. Kenapa? Karena di sisi Ayyub berarti ini dusta. Sebab bagaimana dia mendengar dari Ikrimah, padahal Ayyub memiliki qarinah, memiliki apa? Penguat-penguat bahwasanya Abdul Karim ini tidak mengambil dari Ikrimah. Ini maksudnya. Jadi asar tersebut dibawa pada kondisi yang dijelaskan tadi. Baik. Ketika dikatakan ghairu thiqah, tidak terpercaya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan penghukuman dari Ayyub bahwasanya dia telah berdusta pada pengakuannya mendengar dari Ikrimah. Loh, dari mana Ayyub bisa menghukumnya? Ya, dia imam ikhwan, mengetahui jalur-jalur periwayatan hadis. Ketika ada orang yang mengklaim dirinya mendengar dari fulan, ini bisa tidak mungkin, dusta kamu.
Nah, karena punya qarinah yang kuat, punya bukti-bukti yang kuat tentang apa? Tentang batilnya pernyataan itu. Ini maksud dari apa? Athar yang kita baca. Taib. Ini juga salah satu contoh apa? Tentang celaan para salaf terhadap perawi-perawi yang mereka apa? Mereka mengklaim mendengar dari seorang imam padahal dia tidak mendengarnya, dan ini jelas kedustaan. Taib. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Adapun athar berikutnya tampil pada pertemuan yang akan datang. Syahid dari athar ini jelas ya, jarah untuk seorang perawi, dan juga sekaligus bagi kita pelajaran akhwan untuk seseorang tidak apa? Tasyabbu bima lam yu'ta. Jangan mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal kita tidak memiliki. Sebagaimana di sini Abdul Karim mengaku mendengar dari Ikrimah padahal dia tidak mendengarnya. Ini hanya akan apa? Menjatuhkan diri sendiri. Menjatuhkan diri sendiri. Taib. Seseorang seyogianya untuk dia jujur pada apa yang dia klaim, pada apa yang dia aku. Nah, karena sungguhnya kejujuran inilah yang akan mengantarkan seorang hamba pada keselamatan dan pada perkara-perkara kebaikan yang lain. Sebagaimana kedustaan akan mengantarkan pada keburukan-keburukan yang lainnya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.